Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah bersetia GBI Tirta Kencana pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama merasakan damainya Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah seperti Engkau. Kami mengenal Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bagaimanapun kondisinya kami, sebegitu menyedihkannya kondisinya kami Tuhan, kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sedetik pun Bapa. Sampai pada detik ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun dunia mengatakan bahwa kehidupan kami tidak menyenangkan, banyak sekali hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya di dalam setiap apa yang kami lalui, kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Akan ada sukacita buat kami, penyertaan Tuhan selalu ada buat kami Tuhan. Kami akan menikmati malam hari ini, malamnya kami bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari katakan tinggikan.
katakan tinggikan. Kepadamu Tuhan, terima kasih. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami anak-anakmu dan Engkau Allah kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, masih boleh tetap bernafas, masih boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena tenaga dan usaha kami, tapi itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami serendah-rendahnya di bawah kaki-Mu yang berlubang paku Bapa. Malam hari ini kami mau meletakkan segala beban yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami mau menikmati betapa Tuhan baik buat kami Tuhan. Malam hari ini kami merasakan kejamahan Allah yang tak terbatas itu merawat kami. Yang datang ke tempat ini dengan membawa hati yang hancur, Tuhan berikan hati yang baru. Kami yang datang ke tempat ini membawa hati yang terluka segala ketakutan Bapa, Kau berikan kuasa yang baru. Karena kami percaya ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, ada kuasa baru yang kami terima daripada-Mu. Ketika penyembahan kami naikkan Tuhan, kami percaya di saat itulah Roh Kudus bekerja buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih. Mari kita katakan, Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi
segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh anugerah-Mu kami ada malam hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, dan kami belajar untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu kami ada hari ini oleh karena pertolongan, anugerah Tuhan saja yang memungkinkan kami bisa datang menghadap hadirat-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Terimalah ini Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang rendah untuk menikmati firman-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami mampu melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, dikasih dalam Tuhan. Shalom juga bagi semua yang hari ini menikmati live streaming bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun yang ada mungkin di jalan atau di kantor atau dimanapun. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kerendahan hati. Kenapa ini menjadi begitu penting? Karena hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak perdebatan, orang yang saling menyalahkan, ada orang yang merasa diri lebih hebat, yang akhirnya jatuh ke dalam dosa pembicaraan, saling menghakimi satu dengan yang lain. Padahal kalau kita melihat bahwa di dalam pembicaraan seringkali muncul di situ kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan juga bisa kita lihat dari kata-kata yang bisa dikeluarkan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, padahal kita tahu bahwa kesombongan, kecongkakan itu adalah musuhnya Tuhan. Musuhnya Tuhanlah kecongkakan, karena dulu iblis itu jatuh di dalam dosa ketika dia berkata, aku ingin menjadi, aku ingin, terus sampai akhirnya dia berkata, aku ingin duduk di tempat di singgasananya Allah. Saudara, kita tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita juga kita mencoba untuk mencuri posisinya Allah, mencuri kemuliaan Tuhan, baik itu lewat kata-kata maupun lewat perbuatan, bahkan lewat sikap hidup. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, di sini katakan Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah. Kalau kita baca kitab Yakobus pasalnya yang keempat. Nah, kesombongan biasanya dilakukan, kalau kita melihat dalam hidup sehari-hari, kesombongan itu biasanya dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak kecil itu suka berkata, kadang suka ketawa. Saya kalau dengerin anak-anak ngobrol gitu ya, ngobrol tentang keluarganya, tentang bapaknya, tentang semua yang dia punya. Saya kadang suka lucu, kenapa dia bisa cerita tentang kesombongan ya, tentang keluarga, kepandaian, bahkan mungkin tentang segala sesuatu. Dia membesar-besarkan apa yang sebenarnya tidak harus dibesarkan. Bahasa Jawanya istilahnya gedabul itu ya. Iya betul ya? Gedabul ya, pokoknya ngomong gede itu loh anak-anak itu gitu. Wah, bapakku gitu. Apa? Gedebus. Nah, itu.
Pokoknya cerita bang gede besar-besarkan. Jadi kalau kita melihat gaya anak-anak itu kan biasa, aku tuh punya lele gede banget loh. Padahal tempat rumah itu ternyata kecil banget gitu ya. Wah bapakmu cuma beli pulau Jawa bisa ya. Saudara perhatikan, pada pulau Jawa bisa dibeli hanya gambar pulau Jawa. Besok kalau saya sekolah awas ya pasti. Ternyata itu anak-anak dapur. Jadi sebenarnya kalau melihat begini, kalau ada orang dalam kehidupannya, anak-anak Tuhan jika sudah mengenal Yesus, dia sudah tahu tentang pengajaran, tetapi masih hidupnya, gaya hidupnya, perkataannya masih dipenuhi oleh kesombongan, maka ia berarti belum dewasa secara rohani. Dia masih seperti anak-anak. Amsal pasal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Perhatikan, lebih baik merendahkan diri orang yang rendah dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Ayat ini mengajarkan tentang tidak ada faedahnya sama sekali sebagai anak Tuhan itu berlaku congkak, berlaku sombong, berlaku merasa diri kuat, mungkin merasa diri diberkati, atau mungkin banyak hal. Tapi sekarang dalam kehidupan sehari-hari kadang yang sombong itu seolah-olah bahwa yang lebih pintar, seakan-akan dia lebih sombong. Yang kedudukannya lebih tinggi, seolah-olah dia lebih sombong. Yang kaya, seolah-olah dia lebih sombong. Bahkan kayak saya ini kadang suka tuntutannya, buat rendah hati, sabar dikit loh Pak. Wis gimana ya saya bilang. Tapi tadi ketika saya datang ke tempat screening, kemudian karena masih kosong, lalu kemudian kursinya belum lengkap, saya potong kursi sama bendaharanya perwil, saya gotongin. Itu juga bisa saja penilaiannya, bisa saja mungkin katakan bukan kita rendahan, tapi bisa saja dianggap sebagai pencitraan gitu kan. Kalau pimpinan merendahkan diri kadang dianggap pencitraan. Saudara, padahal kepikiran tadi itu logikanya hanya logika sederhana. Saya dengan bendaharanya datang duluan daripada nganggur ngapain, kan mending nata kursi. Sehingga kemudian office boy-nya merasa tidak enak, bilang kenapa harus gak enak. Ini bukan sebagai kesombongan, bukan sebagai kita ingin menunjukkan, tetapi prinsipnya itu karena kami datang duluan. Lalu kenapa tidak? Apakah itu salah? Nah saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa waduh, kalau ada pimpinan merendahkan diri dianggap pencitraan. Kalau yang muda, yang masih nggak punya, lalu kemudian ini dianggap kitanya juga menjilat. Susah. Yang kaya bisa sombong, yang miskin juga bisa sombong. Yang pintar bisa sombong, yang bodoh juga bisa sombong. Yang punya juga bisa sombong, tetapi yang tidak punya juga bisa sombong. Yang kaya mungkin bisa sombong dengan kekayaannya, yang miskin juga bisa sombong karena dia sering berkata begini, walaupun saya miskin tapi saya lebih baik dari dia kok, gitu kan. Ya mending saya juga tidak pelayanan tapi hidup saya juga lebih baik. Sombong nggak itu? Sombong ya, mending saya. Berarti kan dalam sehari-hari kita seringkali menghadapi hal-hal begitu. Nah inilah bentuk dari kesombongan yang kelihatannya dibungkus dengan kerohanian, padahal dia sedang menunjukkan bahwa dia lebih. Kalau dia menjadi posisi seperti orang lain, dia akan mampu melakukan lebih dari itu. Namanya merendah di atas hubungan. Nah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, orang yang seperti ini adalah orang yang akan mudah mengalami kejatuhan. Orang yang seperti ini akan mudah mengalami kejatuhan. Kenapa? Karena dia akan merasa bahwa pada waktunya dia bisa melakukan lebih. Nanti kalau dia sudah benar-benar, maka dia akan menjadi kesombongan. Siapa yang tidak bisa, yang mampu untuk merendahkan diri, punya kerendahan hati, adalah orang yang bisa merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mampu merasakan kasih karunia Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Tema firman hari ini tentang berserah. 3 minggu ke depan terus akan berserah. Lalu kemudian bagaimana kita bersandar kepada Tuhan. Itulah yang mampu kita melawan setiap kesombongan yang ditawarkan oleh iblis. Dia akan tetap berada di dalam kerendahan hati. Kenapa? Karena akan keluar dari mulutnya semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan.
Nah, orang-orang yang menikmati anugerah, orang-orang yang bersandar, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, maka di dalam setiap langkah kehidupannya dia akan selalu berkata, oh semua karena anugerah Tuhan. Petrus itu sudah berulang kali diberitahu oleh Yesus. Ketika dia diajak naik ke Bukit Zaitun, ketika diajak Yesus berdoa maju, kemudian berdoa, murid-muridnya didapati sedang tidur. Padahal yang dibawa itu adalah murid-murid yang top pada zamannya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Tapi ternyata didapati mereka sedang tidur. Lalu Yesus bilang, tidak sanggupkah kamu bertahan 1 jam saja? Saudara perhatikan, pencobaan nanti akan datang, kata Tuhan. Tapi kuatkanlah dirimu. Nah, kalau Yesus sudah berkata begitu dan Petrus sudah mendengar perkataan Yesus, yang heran itu Petrus tidak bertanya, Tuhan bagaimana caranya saya bisa kuat? Bagaimana caranya saya bisa mampu? Yang ada adalah kemudian Petrus berkata, ketika dia bilang, meskipun orang lain tergoncang, meskipun orang lain begini, oh saya tidak, gitu kata. Dia malah menunjukkan keangkuhannya, bahwa dia merasa rohaninya kuat, merasa saya punya imannya kuat. Ternyata dia punya kekuatan karena ada Tuhan aja di situ kuatnya. Kuatnya sebenarnya kuat tidak. Buktinya apa? Begitu Petrus ditangkap, semua kabur. Begitu Yesus ditangkap, semuanya kabur. Kecuali akhirnya Petrus yang ngikutin, tetapi dari jauh. Dan akhirnya apa? Perhatikan, Petrus menyangkal Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Petrus yang mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya harus menyangkal Tuhan. Petrus yang mengandalkan kekuatannya sendiri, seharusnya dia bertanya setelah Tuhan memberitahu. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, untungnya adalah bahwa Petrus kemudian menangis, menyesal, merendahkan diri di hadapan Tuhan karena Tuhan berpaling kepada Petrus, mengingatkan hanya dengan tatapan matanya saja. Yesus sedang bilang kepada Petrus, aku telah mengatakannya, aku telah bilang lebih dulu. Petrus menangis, dia berpaling melakukan pertobatan. Berbeda dengan Yudas, karena keangkuhannya, maka kemudian dia mati di dalam pertobatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, untuk bisa selalu hidup di dalam kerendahan hati, maka kita harus selalu hidup di dalam Tuhan. Kenapa kita katakan harus hidup di dalam Tuhan? Sebab Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara perhatikan, kenapa Yesus bilang di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa? Karena begitu kita keluar dari Tuhan, yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa bertahan itu adalah karena perlindungan kuasa darah Yesus. Iblis yang akan terus menggocok, iblis terus akan menggoda. Iblis hanya kita bisa lawan ketika kita mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itulah teladan Yesus yang sudah memberikan teladan kerendahan hatinya. Walaupun dia direndahkan, walaupun dia diludahi, dia tidak melawan, direndahkan, bahkan sampai dia ditantang, kalau engkau itu anak Allah, maka selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tetapi Yesus tidak terpancing dalam kondisi itu. Dia tetap menyerahkan kepada kehendak Bapaknya. Dan akhirnya karena dia kerendahan hati, diludahin, dipukul, dia bisa saja kemudian mengkutuk untuk mereka. Tetapi sama sekali tidak keluar itu. Bahkan Yesus malah justru berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal kita seringkali dibalik semua yang tidak nyaman itu ada hal yang mau Tuhan kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, itulah makanya kemudian ketika Yesus betul-betul mati, dia demi ketaatan kepada Bapaknya, seolah-olah sudah selesai dari kehidupan Yesus. Tetapi akhirnya perhatikan, Yesus dibangkitkan, Yesus diberikan nama di atas segala nama. Makanya perjalanan untuk mempercepat kita sampai di atas itu adalah ketika kita turun ke bawah. Kita mau merendahkan diri, sebab peninggian itu datangnya dari Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa ciri orang yang rendah hati di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, ayat 6, 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu,
Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Yang kedua ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Perhatikan, iblis hanya bisa dilawan ketika kita tunduk, ketika kita merendah. Berikutnya ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, karena tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Nah, saudara perhatikan di sini ada 3 hal dari Yakobus pasal yang keempat ini yang bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang merendahkan diri. Yang pertama, selalu ada kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Kenapa harus mendekat kepada Tuhan? Karena ia adalah sumber keteladanan di dalam kerendahan hati. Banyak buku tentang kerendahan hati, tetapi sumber kerendahan hati kita itu adalah Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Perhatikan, dia yang hebat mau menurunkan, mau merendahkan diri. Sementara kadang-kadang kita yang tergantung kepada Allah malah kadang lebih sombong di dalam kehidupannya. Kita merasa lebih, kita merasa punya, padahal kekayaan yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan. Untuk apa? Supaya kata Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kita punya. Muliakanlah. Jadi sebenarnya kalau kita belajar bahwa ciri orang yang rendah hati, yang merendahkan diri adalah dalam kondisi apapun tidak pernah mengubah komitmennya. Dia selalu konsisten untuk punya kerinduan mendekat kepada Tuhan. Mendekat, semakin diberkati, semakin mendekat kepada Allah. Semakin kita berada di dalam kelemahan, semakin mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan mampu sih bisa mengubah. Ayub itu diizinkan Tuhan, iblis diizinkan Allah untuk mengubah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Semua berubah. Kekayaannya habis dalam sekejap, keluarganya habis dalam sekejap, tubuhnya habis bunuh luka dalam sekejap. Perhatikan, kita melihat di sini bahwa kehebatan kita itu tidak ada artinya sama sekali. 2 hari saya melayat, yang satu di Solo tidur di depan TV. Ya, pagi-pagi anaknya pamit, dipikir papanya tidur, tapi bagi ibunya jam 6:30 bangun ternyata sudah kaku. Ya, sudah berpulang. Dokter bilang ini sudah jam 3 pagi tadi. Kemungkinan dia kenanya dari jam-jam 12, nggak ada yang tahu. Dari Solo saya pulang ke Jogja, ditelepon lagi, dia dapat WhatsApp dari Pekalongan, ada saudara berpulang. Sedang bercanda dengan istrinya, sedang ngobrol, tiba-tiba bersandar ke istrinya. Gampang sekali. Dari sini kita melihat untung yang berpulang ini adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang begitu antusias di dalam Tuhan. Coba kalau kita lagi sombong, lagi angkuh, tiba-tiba dia langsung mati. Ya kira-kira kita masuk surga atau neraka itu? Perjuangan kita selama ini di dalam Tuhan bisa kalah hanya karena terakhir. Atau lagi marahin orang, lagi melotot, pas dah. Gitu kan, bahaya itu. Perhatikan, ya. Ini yang katakan bahwa betapa ringkinya kita. Dan kalau kita ingin kuat dan tetap berada dalam kerendahan hati, yang pertama ciri orang itu adalah punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Coba sekarang kita renungkan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah atau dimanapun. Sudahkah hati kita punya kerinduan
untuk mendekat kepada Tuhan? Sudahkah hati kita untuk terus merendahkan diri, melekat kepada Tuhan? Setiap waktu bukan hanya berbicara, oh puji Tuhan, bukan. Tapi setiap waktu kita punya perinduan untuk dekat kepada Allah. Sampai Daud pernah bilang begini, aku senang kalau ada orang berkata, mari ke rumah Tuhan. Coba bayangkan, itulah satu firman, betapa senangnya hati Tuhan ketika ada orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayub itu orang yang kudus, orang yang saleh. Ketika diizinkan pencobaan itu datang, Tuhan sampai bertaruh dengan iblis. Aku berikan semuanya, tetapi tidak jiwanya. Saudara, dan Ayub menang. Firman Tuhan mengatakan, dan Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Mari kita mau belajar betapa dia tetap punya kerinduan untuk terus dekat kepada Allah. Yang kedua, saudara, ciri orang yang hidupannya rendah hati adalah perbuatannya semakin disucikan. Kenapa semakin disucikan? Karena kita tidak bisa berubah dalam tempo yang sekejap. Firman Tuhan katakan tanah atau benih yang jatuh di tanah yang subur itu akan menghasilkan buah langsung 100 kali lipat atau dari bawah dulu? Dari bawah dulu, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kenapa? Karena memang kita itu dimurnikan, disucikan itu perlu proses. Tidak bisa dengan simsalabim lalu berubah semuanya. Itu malah bahaya. Jangan-jangan dia punya tujuan yang aneh-aneh. Di tanah yang subur katakan dia 30, 60, 100. Kita perlu proses. Kenapa? Karena daging itu lemah. Sementara memang rohnya penurut. Untuk mengalahkan daging ini memang punya kelemahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perbuatannya akan semakin disucikan. Karena kita sering mendekat, punya kerinduan mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan hal-hal yang tidak benar dari kita di hadapan Allah. Atau kita bisa memahami ketika kita bisa tahu firman Tuhanlah yang akan membentengi kita. Bukankah firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan hatinya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya pemazmur menuliskan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Inilah bentuk kerendahan hati, perbuatannya semakin disucikan. Artinya ada progres, ada perkembangan ke arah menjadi sempurna, kesempurnaan. Kalau sempurna mah tidak ada. Kita mau belajar baru memproses ke situ. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena firman yang didengar itulah yang akan menyucikan. Dan pribadi Tuhan yang suci berarti mendekat kepada Tuhan, juga arti juga hidup kita akan semakin disucikan. Firman yang menyucikan, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi semakin kita mendekat kepada Tuhan, secara otomatis kita juga semakin memahami, oh ini dosa, oh ini tidak baik, oh ini menyakiti, dan berbagai hal yang membuat kita kemudian semakin paham. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang rendah hati, yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah hatinya juga semakin suci. Jadi bukan hanya sekedar perbuatannya, tetapi hatinya. Jadi orang tidak lagi berusaha untuk tidak berdosa, tetapi orang juga sudah malas untuk berbuat dosa lagi. Bukan berusaha untuk tidak menghakimi orang, tapi kita akan melihat malas sih ngapain gitu. Bukan lagi berusaha untuk tidak untuk tidak gibah, tapi memang percuma. Jadi seringkali orang seperti orang yang perokok ya, kan pengen banget ngerokok. Ya kalau nggak ngerokok itu susah katanya, sampai-sampai bilang, kata dokter suruh ngurangi rokok. Ya memang betul, rokoknya dikurangi, tadinya panjang terus jadi pendek gitu ya. Tadinya 16 bungkus jadi 16 batang, jadi habis, suruh ngurangi gitu. Atau mungkin juga saya ini tidak terbiasa pegang uang, takut dosa, terus ya saya belikan rokok aja biar habis ya. Saya perhatikan. Tapi nanti begitu sudah berhenti merokoknya,
Dengan sendirinya, jangankan kita pengen ngerokok, baru bau asapnya rokok saja sudah tidak nyaman. Nah itulah kita pengenalan. Kenapa? Karena sudah, belum lagi hal-hal yang lain. Saudara, dalam hidup kita juga sama kok. Kita kalau belajar, nah makanya di sini dikatakan dari mana hatinya dulu, hati kita yang dibersihkan. Nah kalau kata firman, kenapa? Karena jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi semua berawal dari hati. Jadi kalau firman ya masuk dari telinga, langsung jangan keluar dari mulut, masuk ke dalam hati. Nah saudara, mari kita belajar. Orang Farisi itu dengar firman tidak ke dalam hati, adanya ke dalam otak. Otaknya semakin pintar, maka kritiknya luar biasa. Tetapi dia tidak bisa melakukan firman itu sepenuhnya. Sampai-sampai Yesus bilang, engkau seperti orang yang mencuci pinggan bagian luarnya saja. Orang Farisi disebutnya, engkau seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya baik tetapi hatinya tidak. Suatu kali apa yang ada di dalam hati itu akan kelihatan, akan tampak. Pada saat kecewa, pada saat tersakiti, akan kelihatan hasilnya. Sebenarnya dia bukan rendah hati, tetapi dia sebenarnya sedang seperti orang yang membendung bendungan air sungai dengan bahan yang sangat rapuh. Begitu sudah penuh, ternyata banjirnya luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itulah makanya betapa pentingnya firman disimpan di dalam hati kita. Karena firman itulah yang akan mengubah hati kita untuk menjadi semakin suci. Nah kenapa? Karena kalau hati kita bersih, kita dekat dengan Tuhan, perbuatannya semakin disucikan, maka akhirnya tubuh kita benar-benar menjadi bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, apa yang ada dalam hati kita muncul ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita adalah memikirkan seperti apa yang ada dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang kudus, semua yang suci, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itu yang ada di dalam pikiran kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk beberapa hal, kalau kita tahu hari-hari ini kita dijerat, dijebak dengan berbagai cara untuk menggenapi kitab Wahyu, bahwa kekuatan kegelapan pengaruhnya seperti perempuan sundal yang ada di dalam kubangan air, sehingga begitu mudahnya kemana-mana. Nah tapi hari ini kita percaya firmanlah yang sanggup membebaskan kita, menguduskan kita, mengikat kita dari setiap pengaruh-pengaruh kuasa yang akan menjatuhkan kita kepada kesombongan, kepada ketinggian hati, kepada kecongkakan. Sebab saya percaya kalau kita rendah hati, kalau kita berserah, kita percaya Tuhan Yesus mengatakan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan Yesuslah pemelihara kita, Tuhan Yesuslah yang perlindung kita, Tuhanlah sumber dari segala sumber kebutuhan hidup kita. Adalah baik sekali jika kita hidup di dalam damai dengan semua orang. Sebab orang yang rendah hati, yang tidak rendah hati juga nggak akan mungkin damai. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat di dalam hidup ini tidak bisa damai. Dalam banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak bisa tenang. Kenapa? Hatinya yang tidak damai. Kenapa tidak damai? Karena ada kesombongan, karena ada keangkuhan, karena merasa haknya tidak dihargai. Berapa banyak orang yang menuntut dari orang lain, tetapi dia sendiri tidak pernah menyerahkan haknya. Tapi Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia tidak menuntut hak, dia menyerahkan haknya sebagai raja di atas segala raja, karena kasihnya kepada dunia ini untuk turun menjadi serupa, supaya kita yang jauh dari Tuhan mampu dekat kepada Allah. Bahkan bukan hanya sekedar dekat, tetapi kata firman Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kita orang yang rendah hati. Kita punya tema yang baru, nama baru, new name di tahun yang akan datang. Nama apa yang orang lain mau sematkan kepada kita tahun depan? Mari kita belajar mungkin tentang kesabaran. Tapi hari ini kita akan punya nama baru. Siapa? Oh, orang-orang yang rendah hati.
Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ini kami Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ayo kita iman, katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kami bersyukur Tuhan, Kau melihat jauh sampai ke kedalaman hati kami. Kau tahu betul setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami mau di dalam setiap langkah hidup kami menunjukkan kerendahan hati kami. Bukan dengan motivasi yang lain, tapi dengan satu keyakinan bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kami diberkati, kami akan berkata bahwa ini berkat yang Allah nyatakan untuk kami mampu meninggikan Tuhan dengan berkat ini. Kalau kamu diberikan posisi yang lebih, maka kami percaya Tuhan mempromosikan kami supaya kami menikmati anugerah-Mu dan menjadi berkat dengan posisi yang Tuhan percayakan. Ketika kami berada di dalam kesakitan, kami berada di dalam kelemahan, maka kami mampu bersyukur bahwa kalau itu Tuhan izinkan,
Kami percaya Tuhan mau menjadikan apapun yang kami alami itu supaya Yesus ditinggikan. Orang melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Ayub. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak yang tidak baik? Dalam hal ini Ayub tidak pernah berbuat dosa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar mensyukuri setiap proses yang Tuhan berikan, supaya kami nantinya kami benar-benar ditinggikan. Semakin kami diproses, maka kami akan menjadi seperti emas yang murni di pemandangan Allah. Inilah hidup kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas kami semua. Biarlah kuasa darah-Mu menutup bungkus kehidupan kami, supaya kami suci di hadapan-Mu. Sehingga setiap firman yang kami dengar, firman itu akan berakar, akan bertumbuh, berbuah, lebat, buah yang manis, yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami penuh dengan kerendahan hati, kami pun akan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kalau kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mempromosikan kehidupan kami. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi kuasa Tuhan. Tidak akan satupun yang mampu menutup pintu berkat Tuhan ketika Tuhan sudah membukanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kau memberkati keluarga di tempat ini yang sudah menyiapkan tempat bagi kami. Berkati juga setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang hari ini ikut ibadah maupun yang nanti kembali membuka live streaming pada hari ini. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan